Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok GADA. Saya Tasya Marsyanur. Jadi di sini saya akan mendemokan hasil program yang sudah kami buat dengan menggunakan metode GADA. Nah, jika bisa dilihat di sini kami seperti laporan kemarin kami menggunakan Liptin atau kami merankingkan Liptin yang paling disukai atau yang recommended gitu. Jadi di sini bisa dilihat kami memakai Python sebagai bahasa pemrogramannya dan di sini ada Pandas dan NumPy sebagai library-nya dan juga nanti ada juga beberapa library lagi di bawahnya. Nah, bisa dilihat pada bagian sini itu di mana df sebagai menyimpan variabel untuk membaca dari si Liptin CSV ini. Dan untuk Liptin CSV ini itu kami buat sendiri berdasarkan dengan data yang sudah kami buat di sini. Tuh. Dan selanjutnya ini kami membuat kolom. Jadi ada kolom C1, kolom C2, C3 sampai C5. Jika dilihat, jadi kolom C1 ini menggambarkan kriteria. Jadi kriteria di kami itu ada 5, yaitu harga, tingkat ketahanan, tekstur, finish look, dan jenis aplikator. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam laporan. Dan jika saya run, kolom C1 itu seperti ini, dan seterusnya. Dan di sini kami melakukan perhitungan dengan geometrik. Jadi setiap kolom ini, per kolom itu kami hitung dengan geometrik, dengan rumusnya sebagai berikut. Dapatlah hasil untuk geometrik pada C1 yaitu segini. Geometrik C2 itu 2,82, geometrik C3 itu 2,04, dan geometrik C4 itu 1,7, dan geometrik C5 itu adalah 2,36. Ini untuk tabelnya ya, ini geometriknya. Nah, di sini saya membuat lagi kolom yaitu namanya C1SI. Sebenarnya ini adalah C1 per SI atau SJ jika lihat di sini. Jadi di rumus kami itu ada yang menghitung SI atau SJ seperti ini. Makanya saya namakannya itu adalah CISI. SI atau SJ karena SJ dan SI itu memiliki rumus yang sama. Sehingga dapatlah DFC1SI yang ini itu 0,5 ini dari rumus dikalikan dengan yang ada pada kolom C1. Jadi dia akan mengkalikan yang ada di sini. Baru ditambah 5. 5 ini adalah jumlah kriteria seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada presentasi Excel-nya. Dan dapatlah seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya saya buat lagi yang namanya kolom baru, yaitu namanya C1 matriks sejajar dan seterusnya. Jadi pada C1 matriks sejajar ini, dia menggunakan kolom C1SI dan seterusnya ini untuk dioperasikan menjadi matriks sejajar. Jika bisa dilihat, ini ada rumusnya. Jadi di rumusnya itu dia membutuhkan absolut untuk jadi positif. Dia akan seperti ini. Ini hasilnya. Untuk nilai yang pertama yaitu 1,858. Kurang lebih sama jadi 1,85 gitu. Dan seterusnya, ini untuk C1, ini untuk C2, ini untuk C3, ini untuk C4, dan ini untuk C5. Nah, Oke, mohon maaf ternyata salah saya. Jadi matriks sejajar itu bukan yang alfa I, tapi yang ini. Jadi matriks sejajar itu ada rumusnya, yaitu ini rumusnya absolut, di mana 1 ditambah 5,5 yaitu SI ditambah SJ dibagi 1 plus SJ. Nanti untuk rumusnya bisa lihat lebih jelas lagi dilihat di PowerPoint dan di laporan kami. Jadi sehingga, untuk yang nilainya 5,5, dia itu akan menghasilkan 1,846. Untuk yang nilai SI atau SJ-nya itu 6, maka dia akan mendapatkan 1,857. Dan untuk nilai SI atau SJ yang 6,5, dia akan dapat 1,867. Sama halnya dengan berikut. Oke, jadi kami menggunakan rumus dan melakukannya satu-satu. Jadi untuk bisa dilihat kalau C1 yang 5,5,
5,5 itu 1,85. Bisa dilihat 84. Sama ya, 5,5, 1,84. Untuk yang nilainya 6, itu 1,857. 1,857. Dan seterusnya. Nah, baru yang di sini yaitu alfa I. Alfa I itulah yang ini. Jadi, alfa I itu rumusnya adalah jadi dari C1 matrik sejajar sampai C5 matrik sejajar itu dijumlahkan, baru jumlahnya itu dibagi dengan 5. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi saya membuat kolom baru lagi yang namanya adalah alfa I. Untuk Excel-nya itu dia seperti ini. Jadi dia menambahkan kolom-kolom ini baru dibagi 5. Sama halnya dengan yang kami lakukan di program. Selanjutnya ada lagi yang namanya alpha I square root, yaitu yang sebelahnya ini. Jadi kalau dilihat alpha I square root itu dia hanya mengakarkan yang ada di 85,88. Dan kami melakukan yang hal sama, kami menggunakan library math untuk mengaplikasikan math square root. Seperti yang ada pada gambar di sini. Dapatlah hasilnya untuk 1,85 ini, itu square root-nya adalah 1,36 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kami mulai untuk menyusut agregat pada alternatif kami. Di sini kami membuat kolom baru bernama agregat alternatif. Kalau bisa dilihat itu masuk ke sini. Jadi ini belum masuk perankingan, tapi ini nilai agregat untuk menghitung ranking nantinya pada alternatif. Jadi kami menggunakan C1, C2, C3, C4. Jadi kami menggunakan kolom yang ini. Lalu kami membuat lagi variabel yang bernama row sum alpha square root, di mana isinya itu adalah penjumlahan dari kolom alpha I square root gitu. Terus kami buat lagi variabel, jadi variabel ini menyimpan rumus 1 dibagi row sum alpha square root. Dan kami membuat variabel kosong, kolom kosong yang bernama agregat alternatif dengan nilainya adalah 0. Nah, jika dilihat di sini, kami membuat looping. Jadi looping ini berguna untuk mengiterasi si kolom C1 sampai C5 ini. Jadi dia akan mengiterasi setiap kolom yang ada di sini dan akan mengoperasikannya dengan rumus yang ada di sini. Jadi, elemen yang sudah didapatkan pada iterasi berkaitan itu akan dipangkatkan dengan row sum alpha square root seperti ini. Lalu setelah itu akan dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, baru kita akan menghasilkan result dan akan dioperasikan lagi seperti yang ada pada program di sini. Jadi result sama dengan sum of row dikali penyebut. Nah, jika sudah selesai, lalu hasil result ini kita apply atau kita masukkan ke dalam kolom agregat alternatif sesuai dengan indeks atau kolom yang sedang diiterasi. Jadi dia menghasilkan seperti ini. Untuk rumusnya itu kayak gini. Ini untuk rumus panjangnya. Jadi yang pertama di iterasi itu dia mengerjakan yang bagian sini dulu. Ialah yang ini. Jadi dia mengulang lagi gitu. Di sini diakarkan, ditambah di sini akarkan, diakarkan dulu semuanya. Habis diakarkan semuanya baru dia ditambahkan. Ini ditambahkan hasil akarnya. Habis ditambahkan hasil akarnya, ini sum of row. Habis itu dia baru mempangkatkannya nih dengan 1 dibagi dengan hal tersebut. Ialah yang sudah kita buat sebelumnya, namanya penyebut. Mungkin bisa dipahami. Dapatlah hasilnya agregat alternatif. Dan ini FYI, ini bukan for your information, ini bukan error ya. Nah, selanjutnya kami baru menghitung bobot rank di bagian sini. Jadi, kami sudah punya yang namanya kolom agregat alternatif, tapi kami masukkan lagi dia ke dalam variabel yang namanya columns of interest. Terus habis itu kami masukkan lagi, jadi agregat alternatif ini kami jumlahkan gitu. Habis kami jumlahkan, kami masukkan ke dalam variabel yang namanya row sum agregat alternatif.
Terus kami buat lagi variabel yang namanya, atau kolom yang namanya bobot rank, di mana bobot rank ini masih bernilai 0. Jadi untuk menyimpan dulu. Nah, di sini kami melakukan yang hal sama seperti sebelumnya. Kami mengiterasi pada row agregat alternatif. Jadi di kolom agregat alternatif itu kami iterasi untuk dapat dilakukan pengoperasian yang namanya adalah bobot rank. Yaitu dengan cara di mana sum hasil ini dibagi dengan elemen yang sedang diiterasi. Yaitu seperti ini. Jadi, total yang ini, sumnya, itu dibagi dengan elemen yang lagi diiterasi. Lalu, setelah itu baru bobot rank ini akan di-apply atau disimpan ke dalam kolom yang sudah kita buat di atas. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Berikut hasilnya. Jadi, bobot rank pada yang pertama, atau alternatif pertama, itu 12,87. Bisa dilihat. Oke, 12,37. Oke, sama. 12,87 sama 13,38 dan seterusnya. Nah, baru setelah itu kami melakukan rank di sini. Kami melakukan rank, di mana rank ini berdasarkan dengan bobot rank kami. Jika bisa dilihat, df bobot rank, lakukan rank di sini. Maka, dari angka yang ada pada kolom bobot rank ini akan di-rank dan menghasilkan seperti ini. Jadi ada ranknya yang berbentuk koma. Karena ranknya berbentuk koma, jadi kami mengubahnya menjadi integer. Nih, jadi convert to integer yang ada di bawah sini. Rank yang sudah kami lakukan, kami convert jadi integer, dapatlah hasilnya jadi seperti ini. 6139, jika bisa dilihat. 6. Oke. Azarin 1 dan seterusnya. Karena di nomor ini ada juga beberapa yang sama. Oke, nomor 12 dan lain-lain. Sekian demo dari aplikasi metode Gana yang terdiri dari saya sendiri, Tasya Marcianur. Yang kedua ada Vanessa, yang ketiga ada Salma Yasaran, dan keempat ada Cinta Indriani. Saya akhiri demo program ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.